Hai, halo kamu semua, para pemuda penerus bangsa. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Kembali lagi di channel ini. Di video kali ini aku mau nge-review anime movie yang akan tayang, yang berjudul Natsume no Tunnel Sayonara no Deguchi, atau dalam bahasa Inggrisnya The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, yang akan dirilis pada summer 2022 nanti, atau tepatnya pada tanggal 9 September tahun ini nih guys. Nah, anime yang bergenre misteri, drama, dan science fiction ini menceritakan tentang kisah Kaoru Tono, yaitu siswa SMA yang dia itu mendengar rumor bahwa hukum ruang dan waktu itu nggak berjalan di terowongan Urashima. Kalau orang masuk ke sana, maka orang tersebut akan memikirkan tentang keinginan sesungguhnya dalam hatinya, dan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun ada imbalannya yang menghantui selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Nah, pada suatu malam si Kaoru ini mendapati dirinya secara nggak sengaja berdiri di depan terowongan yang dirumorin tersebut nih guys. Nah, si Kaoru ini menemukan dirinya berpikir tentang Karen, yaitu adik perempuannya yang kecelakaan 5 tahun lalu. Namun hal yang bikin kaget Kaoru, tanpa dia sadari dia dibuntuti oleh teman barunya yang berjanji akan membantunya bereksperimen tentang rumor pada terowongan tersebut. Nah, jadi itu sekilas dari sinopsis cerita anime Natsume no Tunnel Sayonara no Deguchi. Nah, sekedar info buat kalian nih, anime ini merupakan adaptasi dari light novel yang judulnya sama persis dengan judul animenya, yang ditulis oleh Hajime Kumei dan diilustrasikan oleh Kuka, yang dirilis pada Juli 2019 lalu. Nah, sebelum ke pembahasan, aku ingetin lagi ke kalian kalau ini adalah spoiler berdasarkan cerita pada light novelnya. Jadi mungkin aja nanti kalau anime udah rilis bakal ada sedikit perbedaan alur cerita atau penambahan. Nah, tanpa basa-basi lebih lanjut lagi, sekarang mari kita ikuti pembahasannya. Nah, ceritanya dimulai dari si tokoh utama, si Kaoru, yang doi ini sangat benci musim panas nih guys. Nah, apesnya saat itu dia sedang duduk nungguin keretanya tiba untuk berangkat ke sekolah di siang hari yang sangat terik. Yang mana hari itu panas banget nih guys. Dan Kaoru itu ngerasa seperti memasuki sauna saat baru aja keluar dari pintu rumahnya. Suara serangga yang tanpa henti-hentinya nambahin penderitaan Kaoru pada suhu panas yang dirasainnya nih. Sembari dia ngarep keretanya tiba, terdengar suara pengumuman dari speaker tua di stasiun yang berbunyi kayak gini. Attention, all passengers. We regret to announce that we're experiencing a significant delay due to an unexpected collision with a deer farther down the line. We deeply apologize for the inconvenience, as we know your time is valuable, but ask that you please bear with us as we address the situation. Yang kalau diterjemahin tuh kira-kira isi pengumumannya pemberitahuan bahwa bakal ada delay yang cukup lama yang dialami keretanya Kaoru, karena keretanya telah menabrak seekor rusa guys. Langsung dong denger pemberitahuan tersebut, Kaoru kesel banget dan mengeluh karena hal ini juga sebenarnya pernah terjadi bulan lalu guys. Namun yang bulan lalu itu dengan babi hutan. Sembari nungguin keretanya dateng, Kaoru melihat siswi di seberang tempat duduknya yang sedang bercakap-cakap. Siswi tersebut ngegosip tentang terowongan Urashima atau Urashima Tunnel, sebuah urban legend atau cerita rakyat yang mengisahkan apabila seseorang berjalan memasuki terowongan Urashima, maka apapun keinginannya akan dikabulkan guys. Namun ketika orang tersebut ingin keluar dari terowongan itu, ada hal yang harus diberikan sebagai imbalan dari permintaannya. Imbalan tersebut berupa usia. Jika orang yang masuk adalah orang remaja, maka ketika keluar dia akan menjadi tua dengan seketika. Nah, karena keasikan mendengar gosipan siswi SMA di depannya itu,
Tanpa disadari, Kaoru sudah sampai di stasiun tujuannya yang terlambat selama 35 menit karena kecelakaan yang dialami keretanya. Nah, jadi itu tadi sebenarnya si Kaoru itu udah di atas keretanya ya guys. Cuma dia nunggu keretanya tiba di tujuan tempatnya karena keretanya ngalamin kecelakaan. Lalu setelah Kaoru turun dari kereta, dia tiba di SMA-nya yang letaknya itu dekat dengan stasiun. SMA tersebut namanya SMA Kozuki. SMA yang berisi siswa mayoritas berasal dari daerah setempat guys. Nah, si SMA ini merupakan sekolah normal yang biasa pada umumnya. Namun kadang-kadang itu ada serigala yang jalan-jalan di sekitar lapangan olahraga guys. Setelah melepas sepatunya di depan pintu masuk, Kaoru berjalan menuju ruang 2A yang merupakan ruang kelasnya. Dia memasuki kelas pada jam istirahat supaya nggak ada yang nyadar bahwa dia datang terlambat. Namun saat hampir tiba, si Kaoru ini ngelihat kalau di depan kelasnya itu banyak banget siswa yang sedang berkerumun. Nah, si Kaoru ini mikir bahwa hal itu mungkin aja karena ada siswi transfer yang pernah sebelumnya itu diceritain oleh guru barunya, Miss Hamamoto. Kaoru berpikir bahwa siswi tersebut pastilah sangat kawaii untuk bisa mendapatkan kerumunan sebanyak itu guys. Nah, sembari susah payah si Kaoru nerobos kerumunan buat bisa masuk kelas, si Kaoru ini tanpa sengaja ngelihat siswi baru tersebut. Siswi tersebut sangat menawan dengan pakaian sekolah lamanya yang berkelas, wajah yang cantik, rambut hitam legam dan panjang yang memberikan kesan dewasa dibalut dengan matanya yang besar, memberikan kesan lembut pada sifatnya, ditambah dengan postur duduknya yang sangat elegan sembari membaca buku. Sembari berjalan ke tempat duduknya, Kaoru berpikir bahwa si wanita ini merupakan tipe wanita yang sulit digapai. Semua teman-temannya pun hanya bisa memandangi dari kejauhan. Nah, lalu pas si Kaoru ini udah tiba di tempat duduknya, teman baiknya Kaoru di kelas menyapanya. Dia bernama Shohei Kaga. Kaga adalah anak rumahan dengan minat hobi yang cukup tinggi. Dia punya postur yang tinggi dengan rambut pendek yang runcing. Kaga merupakan anggota dari klub kaligrafi di SMA-nya. Nah, si Kaoru sama Kaga ini saling ngobrol-ngobrol guys. Si Kaga ini nanyain kabar Kaoru yang terlambat karena keretanya menabrak rusa, sembari ngegosipin siswi baru yang berasal dari Tokyo tersebut. Si Kaga ini ngasih tahu Kaoru kalau siswi ini bernama Anzu Hanashiro. Namun kata si Kaga, kekawayannya Anzu sangat banget disayangin karena respon buruknya yang kurang bersahabat saat perkenalan tadi pagi. Nah, jadi si Anzu ini punya sifat yang sangat dingin dan kayak nggak mau temenan gitu. Namun kehebatannya dia dalam pelajaran dan bidang olahraga menjadikan si Anzu ini sangat dikagumi oleh teman-temannya dari jauh. Saat waktu luang pun Anzu cuma ngegunain waktunya buat duduk sembari membaca buku miliknya. Saat Anzu sedang nikmatin buku yang ia baca, salah satu siswi di kelasnya itu menghampirinya guys. Siswi ini tuh namanya Koharu Kawasaki. Siswi yang paling hot dan populer di kelasnya berdasarkan hasil nominasi yang pernah dibuat teman-temannya guys. Nah, tapi karena nominasi itu Koharu merasa sangat superior di antara teman-temannya. Tambah lagi adanya rumor bahwa si Koharu ini punya pacar anak berandalan gitu guys, yang udah kelas 3 SMA, yang menjadikan gak ada teman-teman kelasnya itu yang berani macam-macam dengan si Koharu ini. Nah, nampaknya si Koharu ini merasa tersaingin dengan kehadiran si Anzu. Nah, Koharu ini berusaha memalak Anzu untuk membelikannya minuman Cheerio Cola di vending machine lantai bawah kelasnya. Anzu meladeninya, lantas berkata bahwa apakah dengan 100 yen cukup. Si Koharu ini membalasnya bahwa uang segitu itu cukup untuk membelinya. Anzu menanggapi lagi dengan bertanya bahwa apakah minuman tersebut seenggaknya enak gitu rasanya. Nah, si Koharu ini ngejawab lagi, emangnya apa urusannya? Nah, si Anzunya ini nanya lagi guys, apakah mereka punya varian lain gitu.
Nah, dengar si Anzu ini yang terus nimpalin perkataannya, Koharu langsung kesel dan langsung nyuruh Anzu pergi untuk segera ngebeliin minuman, sembari nendang meja dekat Anzu. Nah, ngedengar si gortakan Koharu ini, si Anzu ini sama sekali nggak gentar guys. Dia cuma ngasih tatapan dingin dan tanpa ekspresi gitu, sembari jalan keluar kelas tanpa berkata-kata. Nah, ngelihat Anzu nurutin permintaannya, Koharu ini ngerasa kesenangan guys, dan nyombongin diri sembari berkata, "Lihatlah, kalian akan tahu siapa yang bos di sini." Nah, beberapa menit kemudian Anzu kembali sembari membawa Cheerio Cola. Nah, ngelihat hal itu, si Koharu ini tersenyum gitu guys, dengan sombong dan muka bangga, seolah dia punya budak baru yang baru aja ngebeliin minuman. Anzu ngehampirin. Nah, terus si Anzu ini ngeremas minuman tersebut sampai kalengnya hancur dan terbuka sampai isinya keluar semua, sembari natap mata Kaoru dengan tatapan dingin. Wah, parah sih. Satu kelas langsung berubah hawanya, langsung jadi horor, dan gak ada satupun yang berani bicara guys. Sampai tetes terakhir isi minuman yang keluar semua, Anzu ngebanting kaleng kosong itu ke meja Koharu, sembari berkata, "Terima kasih, itu sangat memuaskan." Lalu kembali berjalan ke mejanya, kayak gak ada yang terjadi. Nah, gak lama setelah itu, cuma 5 detik kira-kira, emosinya si Koharu ini meledak-ledak. Dia langsung loncat dari kursinya, pengen nyerbu Anzu. Namun untungnya guys, aksinya itu berbarengan dengan gurunya yang juga datang ke kelas. Kemudian gurunya ini minta supaya Koharu itu kembali ke kursinya. Namun meskipun gurunya itu telah datang, aksinya Anzu yang barusan itu sontak membuat para siswa di kelasnya bisik-bisik gitu, dan kagum serta ngeri juga ke si Anzunya. Terutama aksinya yang pas ngeremes kaleng aluminium itu pakai satu tangan doang. Si Kaoru ini juga ikutan mikir gitu, kalau dia dan Anzu itu gak mungkin bakalan kenal, atau bahkan ngobrol aja gak mungkin sampai mereka lulus. Kaoru mikir kalau dia dan Anzu itu hidup dalam dunia yang benar-benar berbeda gitu guys. Nah, kemudian setelah jam belajar selesai, Koharu ini manggil Tono dengan nada yang kesal, seperti masih terasa kejengkelannya terhadap Anzu setelah kejadian tadi. Rupanya Koharu itu melampiaskan kekesalannya kepada Kaoru dengan menyuruhnya membelikan es krim. Nampaknya nih, Kaoru itu ternyata dari dulu udah sering banget digangguin sama Koharu. Dari mulai awal kelas pertama, Koharu udah ngelakuin Kaoru seperti pesuruh pribadinya gitu. Awal mulanya sih saat itu Kaoru sedang berjalan menuruni gedung sekolah, dan tiba-tiba datang Koharu yang ingin meminjam uang 100 yen, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 11.000. Lalu Kaoru meminjamkannya. Nah, tepat hari setelahnya Koharu itu minjem lagi uang 100 yen ke Kaoru. Namun ketika Kaoru komplain, Koharu malah ngeyel dan ngebantah bahwa uang segitu tuh masih gak seberapa gitu. Nah, dari hari itu sampai seterusnya Koharu terus malakin Kaoru. Saat ketika Kaoru ingin protes, anak berandalan kelas 3 SMA yang selalu bersama Koharu itu natap Kaoru dengan tatapan yang ngajak ribut. Akhirnya si Kaoru ini milih ngehindarin itu dan ya mau gak mau nurutin permintaannya Koharu. Nah, kembali lagi ke cerita utama. Ketika Kaoru ingin ngebeliin Koharu es krim ya, saat itu di tangga sekolah ia bertemu Kaga guys. Si Kaga ini nasihatin Kaoru untuk jangan terlalu mudah dipermainkan. Namun Kaoru merasa dia berada dalam tempat dan waktu yang tidak tepat, dan dia pikir setelah kejadian tadi dengan Anzu, sepertinya lebih baik untuk nurutin permintaannya si Koharu daripada ngebuat si buas itu marah katanya. Namun si Kaga ini terus nasihatin Kaoru kalau semakin dia nurutin permintaannya Koharu, maka semakin jadi-jadi lagi si Kaoru ini dipermainin. Tapi Kaoru tetap kekeh dan gak mau berurusan dengan pacarnya Koharu, anak berandalan itu. Sembari berdebat gitu, Kaoru dan Kaga ini ngegosipin si pacarnya Koharu itu guys, kalau sebenarnya mereka itu beneran pacaran atau bukan. Atau mungkin aja Koharu cuma manfaatin rumor bahwa mereka pacaran yang sebenarnya enggak.
Nah, si Kage ini terus ngebujuk Kaoru kalau nggak perlu takut dengan senior kelas 3 karena mereka jauh lebih stres terhadap ujian dan hal lainnya, sehingga khawatir namanya akan buruk jika ngelakuin tindakan kriminal. Nah, sembari berdebat-debat, nampaknya Kaga ini ngikutin Kaoru terus sampai ke tempat jualan es krimnya, yang akhirnya si Kaoru ini tetap ngebeli gitu. Kaga bersikeras agar Kaoru lebih menghargai harga dirinya, sembari merebut es krim yang dibeli Kaoru dan membolongi sedikit kerucut bagian bawahnya. Kaga ngajarin Kaoru bahwa seenggaknya karena itu uangnya Kaoru, maka Kaoru punya hak untuk ngelakuin apapun terhadapnya. Kaga berniat untuk membalas Koharu dengan lubang tersebut ya, dengan harapan bahwa saat esnya dibuka dari plastiknya, maka es itu jatuh ke roknya Koharu. Dan di sisi lain, lubang kecil itu juga nggak bakal ketahuan itu kalau itu merupakan kesengajaan. Awalnya Kaoru khawatir dengan dirinya, namun akhirnya Kaoru menerima ide tersebut. Setelah nganterin es krimnya ke Koharu, Kaoru langsung pulang ke rumahnya. Dia pulang menaiki kereta yang sama seperti kereta yang membawanya berangkat ke sekolah, guys. Cuacanya itu ya sama kayak tadi, sangatlah panas, dibalut dengan bising serangga yang gak ada habisnya. Kaoru nundukin kepalanya supaya matanya itu gak kebakar oleh teriknya matahari, sembari ngeliatin garis putih di bahu jalan. Dia teringat masa lalunya saat dulu mengalami musim panas yang sama juga kayak gini, bahwa dulu di sepanjang jalan terdapat agen beras dan pos pemadam kebakaran yang sudah tua. Juga aspal yang sangat mantulin sinar matahari, sama kayak cermin gitu. Yang kejadian itu hanya bisa terjadi jika suhunya sangatlah panas, kisaran 35 derajat Celcius. Di sisi terluar dari pandangan Kaoru, sesaat turun dari kereta, dia melihat sekilas ada seorang gadis yang berdiri jauh. Kaoru mencoba mengkedipkan beberapa kali untuk memastikan bahwa itu bukanlah kunang-kunang di matanya karena tadi habis terpapar matahari gitu. Kemudian dengan suara yang lembut dan halus, sembari membelakangi Kaoru dan menunjuk jalan yang bersinar, gadis itu berkata, "Kau lihat, di jalan sana ada garis di mana hujan berhenti." Suara itu terngiang di telinga Kaoru, bahkan suara bising serangga seketika hilang dan menjadi sunyi, termasuk suara lain di sekitarnya. Seolah-olah waktu itu sedang berhenti. Gadis itu kemudian berbalik, disertai senyuman yang riang gembira kepada Kaoru. Lalu siapakah gadis itu? Nah, agar video ini nggak kepanjangan, maka kita lanjut ke part 2-nya aja ya. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa buat kalian agar selalu jaga kesehatan. Ja, mata nih.